Halo guys, balik lagi sama Kita berdua, Mbak Vicky, bukan Miss Erma. tetap Miss Erma nomor satu, harus Miss Erma. Dan Kemarin ada es krim, sekarang ada mie. ini ngomong-ngomong soal mie nih berarti. Iya, membahas Apa? tentang mie. Ternyata mie tidak hanya makanan. Ada maknanya juga nih kayaknya. Ada. Kalau soal mie ayam, apa sih yang ada di pikirannya Mbak Vicky? Selain makanan. Apa? Kalau pernah baca bukunya Dayan Krisna itu loh, Miss. Oh, yang mie ayam, yang sambelnya menggoda itu ya. Ternyata isinya Masya Allah. Yang sabul terbaru itu yang menggoda Udah banget. saya bacakan yang Dayan Krisna. Ya kan pinjam punya Anda, saya. Oh iya, aku lupa. Yang punya buku lupa guys. Ternyata dipinjem. Selalu pinjem sih. Jadi kalian Tukang beli, tukang pinjem. Udah cocok itu. tim yang beli buku, tim Iya, yang tim yang pinjam buku aja. Siap. Kalau kenapa kenapa Anda suka membeli, tapi kayak dibacanya tuh Masih nanti-nanti gitu. nggak langsung dibaca tuh kenapa? Menurutku sih ya, yang penting punya aja dulu. Mau diapain urusan nanti. Sama aja kayak orang kan, kita suka sama orang. Mau gimana nanti akhirnya, prosesnya gimana, nanti dalam hubungan itu gimana. Yang penting bisa miliki aja dulu. Aman, Gitu. dikip dulu. Dikibul dulu, Iya. di booking dulu ya guys. Buku juga seperti itu. Keburu lari, ya nggak sih? Kalau Iya. buku keburu apa? Enggak. Keburu, Dia nggak apa namanya, nggak tertindas sama zaman menurut aku. iya. Tapi nanti kalau ada yang baru, pasti liriknya yang baru. Keburu banyak yang lain bermunculan. Kita miliki dulu gitu sih Mbak. Kalau soal Soalnya- ceritanya gimana? Kalau soal ceritanya mie ayam, semangkuk mie ayam sebelum mati ya guys, kalian harus baca banget. Apakah ceritanya juga sebanding dengan rasa enaknya mie ayam? Itu mie ayam padahal aslinya tuh mie ayam nggak dimakan. Padahal mie ayamnya nggak dimakan, Iya tapi kan? bisa diceritain Iya. dalam sebuah buku. Betul. Dan menurut aku gaya bahasanya juga ringan sih mas. Menurut Iya. Mas Nilman gimana? Ini soalnya penulis ya guys. Kan aku nggak Nggak, penulis. Pembaca dan pendengar curhatan dia. Aku penikmat aja. Penikmat mie ayam maksudnya. Selain es krim, penikmat mie ayam. Bagus menurut aku. Ini soalnya alurnya tuh langsung tek 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 cepet banget, bagus. Siapa sih? Siapa namanya? Ale. Iya si Ale. Si Ale. Itu bagus. Nah, pertama baca itu si Ale itu kan tokoh yang kalau dibilang hampir sama umurnya sih. Emang Ya nggak sih? 30 bener-bener. berapa gitu, 34 kalau nggak 35. 34. Pertama baca, Masya Allah, apakah 35 tuh karena dia cerminan ini diriku? pas ulang tahun. Iya, pas ulang tahun. Pas mau bunuh diri? Iya, 35 dia. Oh, pas ulang tahun ya? Kayaknya iya. Itu kalau nggak salah baca. Yang bikin kesel itu kenapa tukang mie ayamnya yang meninggal? Malah meninggal, padahal dicari loh mie ayamnya. Padahal diceritain mie ayamnya. Oh iya, yang meninggal, yang jual, yang mau beli pun juga nggak jadi, Nggak jadi. makan, nggak jadi meninggal. Dan mie ayamnya nggak jadi dimakan. Itu tapi diceritain tentang mie ayam. Tapi sempat dibuatin nggak sih sama siapa anaknya? Iya, di akhir kan. Oh di akhir. Tapi kan nggak dimakan dia. Cuma dikasih. Saya tahu kenapa nggak dimakan. Kan mie ayamnya buat kita. Cara. Tapi ini bukan mie ayam. Ya ini mie, pokoknya kita mie. Ini mie aja. Dari cerita itu apa sih yang bisa diambil kalau kita atau Mbak Vicky itu jadi seorang Ale? Dia kan menurut aku insecure ya. Iya sih. Ya nggak sih? Dengan keadaan yang seperti itu, siapa sih yang nggak insecure? Iya, sangat. Soalnya dia ngerasa kayak ya mungkin ya namanya manusia juga pasti mandang orang dari fisiknya. Iya betul, karena itu yang pertama dilihat. Iya. Tapi kan nggak harus kayak gitu jadi manusia kan. Tapi semuanya makhluk tapi aku ciptaan mikirnya jadi Allah. gini. Kalian lihat aku kayak gimana sih? Sama. Kan dari luar dulu yang terlihat. Iya, semuanya insecure sama fisik udah pasti. Jadi intinya kenal aja dulu ya, jangan lihat itu oh kok gini kok gitu.
cobalah kenali lebih dalam. Kalau sudah dalam, aduh repot tapi Kalau sudah dalam nanti nyaman sama Miss R kayak aku. terlalu nyaman. banget. Terlalu nyaman karena Karena kita sering jajan aja sih, eh, gitu ya bikinnya. enak. Terus tapi kan harusnya ya orang mikirnya semakin dewasa tuh yang dicari kan nggak dari fisiknya, Iya betul. tapi dari bagaimana cara pandangnya dia, klop nggak gitu. Betul. Kalau si Ale ya pasti, kalau gue jadi dia, wah Repot juga ya. sangat-sangat Bukan. ingin bunuh diri Iya. setiap hari, Jadi- udah pasti. Soalnya apa ya? Nggak dianggap kayak manusia nggak sih? Iya, bukan masalah percintaan doang ya, bukan Ah. masalah cewek mandang dia, tapi juga masalah teman, masalah pekerjaan. Pokoknya yang bentukannya begitu kayak udah nggak dilirik gitu. Tapi beruntung banget kalau si Ale menurut aku, karena dia dapat pekerjaan yang lumayan mencukupi untuk kehidupannya, minimal banget untuk kehidupannya Dia itu nggak tinggalnya sih? di apartemen ya sih? Iya, dia Iya. apartemen guys. Padahal orang lain pengen ya kerja di situ ya. Jadi menurut Dari aku materi ya, nggak kurang ya. dari materi ya, secara kurang. finansialnya dia bagus sih. Cuman ya itu ya, makanya kayak gitu Miss. Apa? Finansial materi itu nggak menjamin kebahagiaan Nggak. seseorang. Itu garis bawahi Salah satu contohnya yang kayak gitu ya. kayak gitu. Pekerjaan bagus, materi udah aman lah, udah lebih-lebih malah. Tapi kalau dalam diri sendiri itu merasa insecure, merasa kayak nggak berharga Nggak di bersyukur mata juga. orang lain. Ya apalagi bersyukur. Ternyata bersyukur itu juga susah. Susah banget, Susah. susah banget. Mungkin bisa kita bilang, oh aku punya ini, aku masih bisa gini. Alhamdulillah bersyukur ya itu ya. Bersyukur banget ya. Tapi kalau ada orang lain sedikit aja, sebentar aja membandingkan, kamu kok gini, kamu nggak kayak ini tuh udah bersyukur itu udah nggak ada, kayak susah banget. Curhat sih aku. Jadi masalah pribadi ya dibahas. Ngomongin si Ale, kenapa aku yang curhat? Tapi sakit juga, sakit bangetnya karena dia juga nggak dihargai dari orang terdekatnya, ibunya itu loh, yang apalagi melahirkan itu ibunya. nggak ngehargain dia. Itu sakit Sebentar, banget. dia sama ibunya itu beda kota atau gimana sih itu? Kayaknya iya deh. Kok Kayaknya sampai di dia- apartemen? Iya nggak sih, dia merantau Merantau. gitu loh ya. Iya sih merantau. Bahkan ngilang pun itu yang ada rencana bunuh diri itu dia kan nggak pegang HP ya, nggak dicariin juga kan ya? Yang terakhir itu loh Miss, yang keluar dari penjara dia telepon ibunya. Oh malah Yang ditanyain yang lain. ditanyain gajinya. Gaji, kok nggak kirim gitu Kok ya? nggak kiriman. Bukan kemana aja selama ini enggak gitu. Kok off, kok nggak kabarin. Emang kayaknya sebelum-sebelumnya dia nggak ngabarin sih, maksudnya nggak dicari gitu loh. Makanya ibunya Dampak responnya kayak terbesar gitu. memang orang terdekat. Kalau orang terdekat aja sampai kayak gitu, udahlah. Siapa Nggak sih yang pengen hidup. nggak mikir yang kayak gitu? Pasti dia ingin bunuh diri berkali-kali, ingin meninggalkan dunia yang memuakkan ini gitu. Bahkan mungkin kita sendiri Kenapa? yang Kita apa kamu? iya. Kamu aja Tapi gimana? pasti ngerasa. Padahal kita udah normal banget. Mungkin orang terdekat juga adalah ngasih support, walaupun mungkin nggak besar, tapi itu yang sudah mereka usahakan. Itu kita masih kayak kurang bersyukur, kurang muak gitu loh sama dunia. Ya nggak sih, pernah nggak kayak gitu? Iya, pernah. Selain mungkin aku pernah, tapi aku yakin kalian pasti pernah sekali dua kali. Siapapun pernah. Tapi masalahnya kalau kita sudah muak sama dunia kayak udah capek, kita bisa apa? Tuh. Gak akan nyelesain masalah juga kan? Ya kan? Betul kan? Jadi harus ngapain? Harus makan mie ayam. Harus menemukan sesuatu yang membuat kamu bertahan hidup. Makan. Kayak pengen ketemu Mas Erma besok gitu. Masya Allah, traktir makan deh. Iya. Mie ayam, es krim, pokoknya traktir yang akunya suka. Jangan akunya nggak suka. Atau pengen liburan di akhir pekan, jadi dia punya apa namanya, Liburan di akhir keinginan. pekan. Tahu aja kalau Keinginan minggu-minggu untuk hidup. gabut ya kan, Sabtu malam minggu nggak ngapa-ngapain, ya maklum. Curhat banget ya guys dia. Jomblo, guys. Tuh, udah dipromosiin nama dirinya sendiri. Masya Allah. Jadi kalian langsung komen di bawah atau langsung DM Missku yang cantik ini karena sedang kejar target. DM-nya nggak berbayar kok, aman. Udah 2026 sejak Februari lah.
mau Iya, marah. terus? Dia kan Terus belum ada tanda-tanda. Itu masalahnya. Kalian yang tahu ada percetakan undangan sekalian sama calonnya, kabari ya. ini soalnya mau puasa itu puasa seminggu lagi ya kayaknya habis ini. Betul. Puasa seminggu lagi. Terus yang jualan mau kena, tapi sekalian sama imamnya aku mau juga. Tolong diinfokan ya, saya tunggu. Sama aja ternyata. Ini guru saya. Soalnya Info itu sangat itu guru berharga. saya. Terus kalau jadi Ale, masalah. aku kadang mikir ya, soalnya kan kadang akhir cerita dari novel gitu tuh ada yang open mind gitu loh, yang gantung gitu. Kira-kira setelah seporsi mie ayam, semangkuk mie ayam itu yang dia tinggalin, nggak dia makan, Dia makan. terus dia cuman keliling ngeliatin apa yang telah dia temui, dia tuh kemana coba? Itu bisa dilanjutkan. Apakah harus aku yang melanjutkan itu kisahnya si Ale? Tapi dalam versi yang lain gitu loh. Versi yang lain. Oke, baik. Mau dilanjutkan? Di Ditunggu ya guys. Kan masih ada lanjutannya. Dia berkeinginan mengakhiri hidupnya, nggak ketemu penjual mie ayamnya dibuatin sama anaknya juga nggak dimakan. Dan setelah dia sadar ketemu orang-orang segitu banyaknya bahwa dia itu ternyata ada sisi berharganya, dia itu juga baik di mata orang lain gitu loh. Terus lanjutannya itu kan masih ada. Dia melanjutkan hidup yang seperti apa setelah itu? Gitu kan maksudnya? Belum ada kan? belum. Aku lanjutin nanti. Atau aku yang berperan? Itu kalau yang surga itu beda lagi ya, Miss. Nah, apa itu, Miss? Belum selesai baca sih. Aku kira cepet ya, soalnya dia Oh. halamannya kayaknya nggak beda jauh sama mie ayam ya. Jauh ya. Berapa? Bisa 2 kali lipat tuh. Masa? Iya kan? Iya. Beda mbak. Jadi aku antri yang punya buku Tapi ceritanya nggak jauh-jauh juga sih tentang kehidupan. Kehidupan Jakarta. Iya, kehidupan metropolitan, kota metropolitan. Kerasnya dunia, ya kan? Aku nggak pernah sih, belum pernah sih ke sana, ke Jakarta. Maksudnya hidup di sana gitu. Nggak usah, jangan dicoba, guys. Jangan dicoba. Yang udah di Jakarta ya udah nikmatin aja. Yang belum jangan ke sana. Nanti nggak bisa kembali loh. Emang gitu? Iya sih. Dari sudah berapa persen sih bacanya? Sudah berapa persen sih? 2%. Belum ada setengah, guys. Belum ada 50%. 20, Di 30. situ kan banyak tokoh ya dengan latar belakang yang berbeda, tapi intinya sama. Dia ke Jakarta itu untuk apa lagi sih kalau nggak cari nafkah ya kan, cari pekerjaan. Sudah jauh-jauh ke sana terjebak dengan hal-hal yang negatif, dan itu hal-hal yang buruk itu sudah bisa dapetin uang. Jadi ya udah terjebak di hal-hal yang nggak baik lah. Tokohnya Termasuk- banyak sih. Kayak ini, kayak si Ale ketemu. Iya, terus Dia kan akhirnya sebenarnya- jualan narkoba. Ini sebenarnya Jadi bandar, kayak sama gitu. kan ya? Hampir-hampir kayak Iya, ya mulai saja sama. iya, maksudnya hampir-hampir kayak ya cerita tentang kota Jakarta juga kan? Kata Mie ayam kerasnya, itu iya kerasnya kota Jakarta. sebenarnya, dan orang-orang, tapi lebih menyoroti ke orang-orangnya ya kan. Betul, orangnya dari berbagai profesi, karakter. Itulah. Itu kalau yang di mie ayam kayaknya profesi-profesi yang nggak kesorot di media sosial gitu loh. Gimana? Kenyataannya tuh sebenarnya ada ya, selain gitu ya. Ada, Pasti ada. Cuman kayak kita, naudzubillah, aku nggak pengen menemui. Kalau aku sih sudah menemui, bahkan sudah jadi cerita gitu. Pengalamannya Aku ceritain. senior itu emang gitu guys, lebih banyak. Di buku pertama aku jadikan cerpen, jadi satu judul yang hanya beberapa halaman, kumpulan cerpen. Nah, di selanjutnya itu aku jadikan novel. Sampai sekarang pun nggak tahu ini gimana. Mau tanya juga, ya Allah, Keren banget kan? ketemu orangnya kayak gitu. Misi kursinya bagian ya? Iya, silakan. Ditunggu aja sih. Iya kak. Masih muda kan?
Masya Allah, dipanggil kakak. Kakak Irma. Padahal Di sekolah hari-harinya ibu, bunda. Aduh. untung kalau aku enggak. Nah contohnya itu loh guys, di lingkungan kita sehari-hari aja kita dipanggil ibu, bunda, tapi di luar ternyata masih pantas dipanggil kak. Coba. Miss juga ibu. Sebenarnya Miss itu sama aja ya. Miss juga ibu. Cuma pengemasannya aja lebih bagus, didengarnya lebih enak. Artinya sama sih. Cuma ada sih yang manggil Miss. Iya kah? Spesial. Miss cuma ini. Special person. Sesuai nama ini ya. Kominya nggak habis. Iya nggak habis, soalnya sambil ngobrol. Belum kalau lagi. Oh iya, buku yang rumah itu sudah sampai dan belum aku sampulin, belum diapa-apain. Aku belum. Aku kan pengen baca. Menurut aku kalau penulis Terelie itu terlalu lumayan berat. Kayak gaya ceritanya, gaya bahasanya kok menurut aku lumayan berat sih. Berat kalau di aku sih nggak semuanya bisa aku terimain Ya kan? otaknya. Terus dia tuh biasanya cuma nyeritain tentang berapa hari atau berapa jam aja. Tapi bisa dalam satu buku. Bisa diceritain dalam Makanya satu serial buku. Keren ini banget. bisa 17, aku udah punya semua padahal bacanya baru setengah. Tuh kan. Bayangin. Dia kayak kolektor aja dia. Doain aja aku gabut terus, bakal check out buku gitu. Biar aku bisa baca. Terus check outnya pinjem alamat orang lain. Iya. Biar nggak dikira belanja mulu gitu. Apalah buku lagi gitu kan. Pinjemlah alamatnya nih orang gitu. Nggak apa-apa. Aman. Dia bakal aman. pinjem nanti ya. Iya. Dibeliin juga aku kemarin banget kan ya. Jadi kalian kalau mau dibeliin. Kalau itu jangan. Jangan dibongkar. Enak banget. Aku yang lumayan kayak novelnya Terelie itu Dan yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Itu ceritanya gimana sih? Novel Belum apa? pernah. Tapi aku nggak pernah baca. Oh, aku ya udah lama banget ya. Tapi karena dulu itu masih Apakah dari judulnya itu daun itu orang? Bukan. dulu itu karena wawasan masih sedikit ya Miss. Oh sekarang Zaman udah banyak, SMA. Masya Allah. Nah, Iya maksudnya pengalaman juga jauh ya. Iya sih. Sekarang daripada makin dulu. kesini. Udah. Jadi dulu itu aku memandang cerita itu tuh Kayak apa ya, cerita aja. Oh, aneh. Kayak unik gitu loh, unik aneh gitu. Kalau sekarang pengen baca lagi tapi nggak ada bukunya, aku dulu pinjem juga. Aku pinjem di perpus dulu. Aku Nggak usah, sangat nggak usah senang bilang ke nggak ada bukunya, bilang aja Miss beli yang itu gitu. Bukannya udah beli ya? Belum. Oh belum. Ya itu harusnya beli Miss. Belum. Kan udah lama ya itu bisa yang pre-love. Iya, Prilo. Aku Dapat setengah. ya lumayan banget kalau Prilo. Kita kalau beli tuh nggak harus baru, yang penting ori. Betul. Ingat ori. Menghargai penulisnya. Nulis itu ya Allah melelahkan. Gimana? Jadi penulis gimana? Nulis itu sebenarnya bukan kecapek atau gimana ya. Greget aja kalau tulisan itu belum selesai, ditinggal besok bakal ada ide lain terus kita menciptakan cerita lagi itu. Nyampah kan enggak. jadinya. Iya. Tapi kalau dilanjutin kadang sini mampet. Mau diapain ya? Mau gimana ya? Kalau sepengalaman Miss R tuh pas nulis nyari inspirasinya tuh dapatnya dari mana tuh? Inspirasi itu biasanya diri sendiri. Tapi lebih banyak ke orang lain. Tapi pas melamun atau pas apa gitu kan, maksudnya kan mungkin awal-awal dari diri sendiri gitu kan. Terus nanti kan seiring berjalan cerita kan pasti nyari juga inspirasi ini mau dilanjut kemana ya? Kalau nyari inspirasi apa lagi nih gitu. Kalau perihal cerita itu sebenarnya cerita itu kan cuma satu. Yang bikin susah itu mengembangkannya gitu. Betul. Ada cerita, ada kejadian-kejadian lain yang pada intinya sebenarnya cuma satu. Itu sih yang susah. Berarti kalau Miss R itu dari awal tuh udah dikasih dulu intinya aku menceritakan tentang ini, nanti tengah-tengahnya ada ini, terus endingnya kayak gini. Iya, intinya dulu pertama gimana, tengahnya gimana, dan di akhir gimana. Untuk pemanis yang lain-lain itu ya bukan gampang sih, tapi gimana ya, kayak ya udahlah bikin nanti gitu. Nah, yang itulah ternyata yang bikin kita berhenti.
nggak tahu mau ditambahin apa. Burn out juga ya, sempat kayak Apa gitu loh. namanya? Burn out. Betul. Nah itu dapetnya dari mana? Yang Sisipan kayak gitu tuh. sisipan itu dari mana? Biasanya kalau Miss Erma. Versi Miss Erma. Dari begadang. Begadang. Malam-malam Melamun di taman, apa-apa gitu-gitu. kan sih begadang. Kayak malam itu kan sudah nggak mikirin yang namanya kerjaan, tugas atau hal-hal yang itu ya. Pasti ya mikirnya yang khayalan. Orang mah kalau malam Seandainya- overthinking nggak sih? Enggak sih. Oh ya, Aku ini berkhayal, bukan yang jadi overthinking. pembeda yang sampai saat ini aku masih merenung kok bisa dia overthinking itu saat siang hari di ramai-ramainya orang. Enggak gitu maksudnya. Gimana? Overthinking di siang itu kalau nggak lagi ngapain. Contoh hari Minggu, kalau hari Minggu aku bingung mau ngapain karena takut itu di kamar. Tapi malam overthinking nggak? Malam itu berhayal, waktunya berhayal, kayak sesuatu yang belum bisa didapetin itu kita khayal di sini gitu. Tapi nggak ada orang malam-malam itu, Kenapa? maksudnya overthinkingnya siang hari. Iya, siang hari yang nggak ngapa-ngapain gitu kan. Siang hari kebanyakan dari kita tuh aktivitas ya. Nah kalau hari Minggu contoh nggak ngapa-ngapain itu kayak ada Ya udah, sesuatu yang istirahat aja dikhawatirkan, siang. overthinking. Jadi tidur siang pun juga nggak bisa. Harusnya buat istirahat ya, tidur siang lumayan ya, tapi nggak bisa. Bisa ya gitu. Aku tipe orang yang overthinkingnya malam sebelum tidur. Malam berhayal. Kalau berhayal tuh karena Menciptakan cerita sendiri Ah, yang nggak bisa aku dapatkan atau menerka-nerka kejadian esok hari yang contohnya yang mau aku tunggu-tunggu gitu. Besok ketemu Mbak Vicky, sesuatu hal yang menyenangkan. Itu aku sudah bikin skenario sendiri di sini gitu. oh gitu. Heeh. Padahal besok nggak tahu mau ngapain. Bahkan yang paling sering nggak tahu dari dulu itu bikin ceritanya Tapi sampai bukan sekarang. rencana ya. Berhayal bukan rencana ya. Kan cerita, Berhayal ya. intinya cerita. Berhayal guys. Bahkan aku punya tokoh di sini di khayal kalau mau tidur. Cerita yang selalu diulang-ulang tapi aku nggak bosan. Ya ampun. Itu sebelum tidur. Kalau ngantuk banget itu bangun baru ingat, oh aku berhayal sampai mana sih, ternyata aku ketiduran. Gitu. Oh. Ketidurannya karena berhayal. Iya. Orang mah normalnya ya orang-orang sekarang itu ketiduran karena dia scroll TikTok, Iya. scroll Instagram Enggak, gitu. aku berhayal. Atau Ternyata- ngedrakor kayak aku ketiduran ngedrakor. Apalagi drakor, nggak kenal aku. Dia nggak kenal drakor guys. Kalau aku Kalau sudah terlanjur K-drama kenal, lover. laptop. Sampai HP-nya off. Iya. Suatu hari dramanya sudah di-download, nggak bisa dihubungin karena dia fokus nonton. izin. Tidak diizinkan. Ya kan nggak jam kerja ya, nggak apa-apa. Kan Nah udah itu tidak. masalahnya, aku yang berkhayal tiap malam itu wajar nggak sih? Meskipun itu hanya sebuah cerita 2 tokoh atau 3 tokoh gitu. Tentang diri Anda. Iya. Menghayal dirinya sendiri. Dan ceritanya itu sebenarnya sama. Tadi bisa nangis. Sampai segitunya. Ya kalau overthinking wajar ya, overthinking kan tuh bikin kita nangis kayak gitu-gitu. Iya. Ceritanya kadang seneng, tapi lebih bisa ngenangnya itu sedih. Aku bisa nangis. Nangis karena cerita itu bukan sesuatu yang aku alami, enggak. Orang berhayal tuh kadang lebih ke hal-hal yang bahagia gitu. ya. Enggak tahu. Nah, bisa Aneh gitu. nggak sih? Agak aneh ya. Tapi kalau tidur siang ya enggak sih. Soalnya aku Lagian baru juga nemu jarang. nemu Kayak orang gini. deh. Ya nggak aneh sih, unik ya guys. Setiap dari kita adalah manusia-manusia yang unik. Ya inilah keunikan dari Tuh pasti. Orang kembar aja nggak sama loh. nggak selalu sama. Apalagi yang beda begini ya kan. Mm-mm. Jauh. Siapa tahu ini yang unik, itu yang antik ya gitu. Jangan antik, Miss. Apa langka? Antik itu namanya udah tua dong. Ya. Orang masih muda cantik gini. Ya Allah. Iya sih, masih 18 tahun. Iya. Ini 20 tahun. Ya Allah kalau inget tahun itu.
ini kok 2026 cepet Pokoknya banget sih. Berhenti di tahun 2019 udah. Iya sih. Enggak, makanya. habis 2019 tuh aku kayak nggak ada tambah sih. Maaf. Kenapa sih kok 2019? Ada Sebelum apa? COVID. Oh gitu ya, semuanya berubah. Ngaruh. Setelah COVID tuh kayak iya, semuanya berubah. Apa kayak kita di zaman yang lain gitu beda gitu kan? Iya, termasuk cara komunikasi, cara bertemu Kebiasaan dengan juga orang, beda ya? kebiasaan kita. Orang pakai masker juga, cara pandang kita setelah COVID itu beda menurut aku. Dulu sebelum ada COVID, orang pakai masker kayak apa sih pakai masker? Gitu. Kalau nggak orang kesehatan ya, kalau kesehatan kan ini ya di rumah sakit gitu apa namanya dipandang biasa aja. Tapi kalau orang luar pakai masker gitu sebelum adanya COVID, aneh loh, bener dah. Tapi Salah satu contohnya itu. setelah ada COVID pakai masker menjadi hal yang lumrah, yang biasa aja, yang ya udah orang cuek, nggak pernah dipandang aneh, nggak pernah dipandang gitulah pokoknya. Suatu hal kecil ternyata juga pengaruhnya besar. Cara komunikasinya juga habis COVID kan lebih banyak online, bertemu juga online juga Jadi bisa. kegiatan apapun online itu sudah biasa. Mungkin juga karena perkembangan zaman iya, tapi pas itu kerasa banget gitu loh, apa namanya, transisi Iya, betul, langsung ya. zamannya udah zaman beda gitu loh. Nah, masalahnya andaikan itu tidak ada, COVID itu tidak ada, apakah hari ini 2026 kita masih sama seperti di tahun itu enggak sih? Yang pasti enggak, cuman kita nggak menyadari karena COVID itu, jadi kita menyadari adanya perbedaan. Peralihan itu. Peralihannya, perkembangan zaman itu menurut Betul, aku betul, Mbak. Berarti itu banget ya sih, menurut aku aja, orang punya pandangan perspektif yang beda-beda tentu saja. Tapi kebanyakan ngomongnya gitu 2019. Kalau Miss R nggak berhenti tuh, berhentinya di tahun berapa? Ya bener sih 2019 itu perubahannya yang pertama pindah rumah. Oh, Iya, betul, pindah rumah. Informasi yang baru saya tahu. 2019 terus otomatis kebiasaannya berubah, orang-orangnya berganti, ya kan? Kayak orang lagi patah hati move on, kayak menyesuaikan diri itu hampir 1 tahun. 1 tahun galau, bayangin. Gila lu. Yang awalnya sibuk nggak ngapa-ngapain itu 2019. Sibuk nggak ngapa? Terus nggak ngapa-ngapain, ketambahan COVID lagi, masya Allah. Adalah overthinking. Iya. Jadi Overthinkingnya menyerang. tapi overthinkingnya tetap siang hari Tetap ya. sih ya. Malam itu main HP, Lucu banget. berhayal kayak gitu. Iya sih. Kalau overthinking malam nggak tidur. Makanya Betul kan? itu. Makanya orang insomnia. Karena mungkin juga Contoh semalam ngantuk banget, tapi sibuk berhayal jam 2 baru tidur. ini nggak beda dong sama orang overthinking. Dia kan sibuk berhayal bercerita. Itu biasanya nulis diary gitu nggak kalau Miss R? Pernah aku ingin kayak gitu ya, kayak enak gitu nulis. Ternyata nggak bisa kalau nulis di Nggak bisa. nggak bisa. Tapi Mau sebelum-sebelumnya tidur nulis. pernah nggak? Kayak bocil-bocil dulu lah, bocil-bocil dulu kan Pernah. sering banget tuh punya. Gini loh, kayaknya seru ya kita nulis gitu ya. Tapi di saat misalkan 1 tahun kita baca lagi kayak apa sih ini? Apa sih ini? Buang. Emang itu feel yang apa namanya, yang akan didapat, yang dibutuhkan itu. Tapi aku kayak alay gitu. Padahal saat kejadian itu, saat nulis itu kayak biasa aja gitu, menuangkan sebuah cerita atau perasaan yang sedih atau senang. Tapi di saat dibaca lagi alay gak sih? Ya memang Apa itu sih ini? tujuannya itu. Ujungnya tak buang, Ya. sobek, bakar, entahlah pokoknya hilang. Tapi gitu ya, maksudnya rutin nggak dulu? Ya rutin, tiap malam mau Bikin diary gitu. Diary apa jurnal? kok jurnal. Jurnal kehidupan gitu loh. Enggak. Dan seperti biasa kata-katanya diindah-indahin sambil mikir juga jadinya. Iya, kalau dulu ya aku. Tapi aku nggak rutin yang kadang-kadang kalau pengen aja kayak Kalau ada pengen aja. kalau ada momen yang emang pengen diceritain, lagi capek, burn out, lagi overthinking parah gitu, terus nggak terlalu mager untuk menulis. Soalnya mager. lebih suka nulis tangan saya Oh, nulis tangan. daripada diketik gitu. Iya
itu pun aku juga tulis tangan. Tangan kan, aku lebih suka itu. Tapi ya nggak aku buang. Jadi mungkin satu buku itu nggak setahun, Nggak. ada 2 tahun 3 tahun gitu. Karena nggak tiap hari. Soalnya nggak tiap hari, Mungkin cuma ada ada momen-momen hal-hal, tertentu. Ya itu lah ujung-ujungnya dibuang juga. Tapi akhir-akhir ini yang aku ceritain itu nggak dengan kata-kata yang kayak dulu, Biasa aja. yang diindah-indahkan, yang dikasih petikan puisi kita sendiri gitu kan, yang dikasih kesimpulan puisi dari kesimpulan cerita kita kan gitu. Iya, betul. Kalau sekarang Enggak enggak gitu ya. Sekarang lebih kayak curhat ke temen aja. Contohnya gini, gitu kan ya. Aman kok curhat kamu. Paling ujung-ujungnya ditulis gitu, tapi kan nggak tahu ceritanya Paling siapa. ujung-ujungnya dibully. Iya itu pasti. Betul, dibully kok tahu sih? Minimal aja, minimal. Ya kalau nggak ada bahan bulian kan nggak enak. Tuh kan. Nggak ada korban juga nggak enak. Masa aku terus korbannya? Mumpung ada korban kita manfaatkan. Atau sukarela? Bahaya nih anak. Sukarela. Sukarela korbanku. langsung. Tuh ada banyak kayaknya. Dia buaya betina. Aku kira buaya cuma jantan. Tadi aja sempat dibilang, wah cocok nih si Miss Erma ini ketemu ini. Iya aku bilang buaya jantan ketemu buaya betina gitu. Diiyain, katanya iya begitu. Cocok. Dia ini Ngombalin orang kasih gombalan balik gitu. dia ini sih. Oh. Jangan dengerin. Nggak jadi dia nggak jadi ngomong. Infonya nggak valid. Aku nggak perlu ngasih info. Miss Irma itu amat sangat terbuka. Oh ya? Iya. Enggak. Tapi harus deket dulu. Kalau enggak, nanti kamu pasti akan mengira Miss Irma itu sosok yang misterius. Misterius itukah aku? Ya, Sampai orang lain aja cari info-info. gitu. Astagfirullah. Kejadian hari ini Masya Allah aku dibully 4 orang sekaligus. Dikorek-korek informasinya, dibuka aib-aibnya yang dulu. Aduh. Tapi kalau udah dibuka aibnya itu berarti itu bukan suatu aib lagi sih. Sudah bukan. Saatnya mencari aib. Astaga ya ampun, asem. Baru tahu aku orang kayak gini. Kalau tidak begitu Anda tidak akan jadi aktor di dunia ini. Setiap Kamu kita bukan adalah aktor, weh. aktor untuk diri sendiri. Sampai dingin. Ini masih banyak mah. Minyak sampai dingin. Kayak dia yang udah nyuekin. Duh, Aduh. lepasan lagi dia ngomongnya. Udah berapa jam nih? 33 menit. Ya Allah, setengah jam. Bisa ya? Masih muat kan HP-nya? Besok beli lagi yang baru. Ada? Ada nih 2000 goceng. Enakan ya? Lumayan sih. Dulu aku di sini pesen apa sih? Nasi goreng. Oh, nasi. Ya karena buat buka puasa nasi. Aku pernah buka puasa mie juga. Tapi di rumah terus nasi kan? Enggak, orang ini kok pas rantau dulu pas ini ngekos di rumah ya tetap nggak ada apa-apanya orang kita ngekos. Pas buka puasa di luar sama teman-teman, Mie. astagfirullahaladzim. Sahurnya Padahal kita bisa- mie. Enggak. Sahurnya baru bikin nasi tapi lauknya bau. Kalau lagi males gitu. Kalau nggak males masak saya. Oke. Padahal sekarang kalau di rumah Masaknya apa? Nggak pernah masak. Goreng-goreng apa? Masaknya apa? Goreng-goreng fakta gitu. ya itu kan Anda ya. Saya menggoreng fakta, oh tidak. Saya cuma mencerna rasa. Astaga, ya ampun. Ada lagi orang kayak gini. Ada. Di Nganjuk masih ada orang kayak gini. Jangan dikira nggak ada sama sekali. Kalau Miss Erma itu ekstrovert ya guys. enggak. Parah Enggak. asli. Enggak. Mau orang nggak kenal
dia ngobrol nggak kenal tukang bakso, ya makan bakso misalnya, beli bakso gitu pinggir jalan, ngobrol tuh dia bisa nyambung aja tuh. Wah, apalagi kemarin ngombalin penjual apa bakpia di Solo. Astaga, ada lagi dia ke tempat yang baru udah pasti ada Harus ceritanya itu. Baik-baik aja juga, direspon juga. dengan aku Nggak tuh masalah. aku introvert miss, tapi kalau Mana sama ada orang yang ngaku-ngaku. sama orang ambivert kali ya mungkin bilangnya. Soalnya kalau sama orang yang kenal ini apa namanya lumayan Kalau nggak kenal, terbuka. kenalan lah. Nah, itu cara untuk kenalannya itu aku introvert terbilangnya. Tapi mending gitu sih Hasil tes MBTI aku juga I. daripada sana sini kenalan ujungnya. Itu pengalaman pribadi ya maksudnya. Iya kan? Kesini dapat kenalan, sana dapat kenalan, ujungnya sama. Itu cuman kenalan doang sih soalnya. Tidak menjalin hubungan. Iya. Maksudnya menjalin sebuah komunikasi. Nggak harus hubungan, ya kan? Pertemanan itu juga hubungan, weh. Oh iya. Mm-mm. Kita hubungannya apa? Tolong diperjelas. Hubungan kita apa? Itu kayaknya kalimat Tersangka itu dengan korban tidak, atau gimana? tidak disampaikan kepada saya sepertinya ya guys. Jadi Ini yang tersangka, ini korban. yang mendengarkan dari yang melihat tolong Ya. dijawab. Bukan saya yang wajib menjawab ya, enggak. Jawab pertanyaan yang mana? Yang ini Hubungan tadi. Iya. Hubungannya ya korban sama tersangka. Gue korbannya. Korban mulu. Korban. Kenapa setiap orang mengaku korban? Bukan sebagai pelakunya. Kenapa? Bisa jawab? Kenapa? Emang kenapa? Kenapa? Nggak tahu juga. Enggak. Nggak tahu aku. Mungkin karena dunia terlalu berpusat pada korban. Gitu. Yang lebih menarik adalah korbannya. Akhirnya pribadi kita nggak pernah ngaku kalau salah, apalagi cewek. Ada cewek kan? Iya. Ngomongin diri sendiri. Nggak ngomong apa-apa. Habis aku alhamdulillah. Lagi kalau habis lagi. Enggak. Mie terus di rumah padahal digituin mie terus. Mie instan sama mie goreng yang kita beli di jalan itu gimana sih? Sama aja atau? Ini minyaknya mis, mie instan kan minyaknya beda kan. Mie yang kita beli di jalan itu bikin minyaknya minyak yang biasa aja. Terus bumbu-bumbunya juga kan, kalau yang instan kan bumbunya lebih ke Tapi bumbu kalau pabrik. di mie-nya sama aja ya. Sama mie mah. Jadi bumbunya, bahan-bahan. Makanya kalau di rumah aku biasanya gitu. Gitu gimana? Bumbunya aku ganti. Oh, Ibu sih yang suruh. ya dia yang makan saya. Manusia nggak pernah masak, jadi aku tuh bisa masak tapi untuk bertahan hidup tau mis. Bisa masak karena untuk bertahan hidup. Karena gak ada yang masakin. Maksudnya kan kadang kita bisa beli. Tapi ya di dunia ini kalau ada orang yang bisa masak, suka masak, itu pasti harus ada orang yang suka makan. Ya nggak sih, kalau nggak ada orang yang suka makan, siapa yang mau makan? Dari ini orangnya salah satunya. Jadi Keseimbangan dunia. belum menemukan orang yang suka makan. Untuk kita yang suka masak itu belum menemukan orang yang suka makan. Ada masak, Makanya aku nggak masak. Gak ada yang dimasakin. Makanya ya betul. Bilang aja malas masak. Pak Jun, HP Anda berbunyi. Sebentar. Iya, iya bukan. Kerjaan dong. Mana? Nggak ada. Nah, gitu aja bisa dibohongin. Contoh. Di WA aku belum baca. Sorry kalau nanti aku nggak baca WA.
Apa? Kalau setiap ada WA masuk, aku sebenarnya udah baca. Belum Cuman bales. belum bales dan belum tak buka kan biasanya. Karena belum mood. Kecuali jam-jam kerja Nanti biasanya moodnya gitu. sudah baik, dia lupa kalau ada chat. Betul. Pantesan seminggu baru balas. Kadang balasnya pas ketemu. Mafik, aku WA belum dibaca, belum balas. Oh iya, masa dibuka terus balasnya ngomong langsung. Ya kan nggak apa-apa guys gitu. Contoh. Yang penting dibales kan. Daripada nggak dibales, pernah kan? Iya, pernah perasaan nggak pernah dibales. Aku kira chat yang tidak terbalaskan itu yang paling menyakitkan, ternyata ada lagi perasaan yang terabaikan. Nah, Apa? iya nggak jadi. Kalau dia soalnya pengalaman pribadinya sebagai senior saya itu pengalaman pribadinya lebih banyak guys. Ya masalahnya pengalaman yang mana dulu? Pengalaman baik mah nggak apa-apa. Pengalamannya ternyata buruk. Ternyata buruk semua itu masalahnya. Berarti dia cuma bisa ambil hikmahnya aja. Ambil hikmahnya. Bersyukur Miss, masih bisa diambil, masih ada yang bisa Jangan diambil. ngingetin lagi untuk bersyukur. Nggak semudah itu. Iya betul. Kamu Emang bilang. susah banget dilakuinnya. Ngomongnya enak banget emang. Syukurin aja udah. Ya bersyukur tuh ujung-ujungnya bandingin kan. Daripada aku, timbang aku begini, kamu masih ingin enggak. Aslinya berarti tuh aslinya nggak bersyukur. Bersyukur tuh susah, sumpah. Kalau orang bisa menerapkan rasa syukur itu pasti ada kaitannya sama ikhlas. Iya sih. Jadi spiritual ya yang gitu Nggak bahas. apa-apa. Apapun kita bahas. Jadi spiritual tuh udah berapa jam? 40 menit. Emang dikira yang kita bahas makanan doang. Ntar judulnya apa nih? Mie ayam. 2 porsi mie ayam sebelum Mas. pulang. Ini udah pulang. Pulang dari sini maksudnya. Ini episode keberapa? Ini episode kedua. Episode kedua. Sebenarnya sebelum episode pertama pun episodenya juga banyak. Cuman nggak kerekam aja ya. Kalian nggak perlu tahu itu. Itu lebih apa ya? Yang kalian tahu aja hal-hal yang kayak gini, apalagi yang nggak kalian tahu. Coba. Astaga. Lebih Ini banyak wow. banget ini nanti yang menonton siapa nih? Masukin. Nggak ada yang nonton. Kemarin berapa yang nonton? Nggak tahu. Berapa ya? Emang bisa dilihat orang lain? Kan Ya, aku dong yang bisa lihat. Iya nggak sih? itu nggak Kecuali like. di ini nggak ada. Ada dong. Coba cek. Tergantung sih dinyalain apa enggak. Nggak ada yang peduli kayaknya. Dinyalain apa enggak itu? Nggak tahu, lupa. 551. Cuma 500. Berapa persennya dari penduduk Indonesia atau pengguna sosmed di Indonesia? Ya followers semua aja lah. Berapa ratusan? Lu kan nggak harus follower tuh yang lihat. Ya minimal. Oh minimal berapa itu? Followersmu berapa? Berapa ratus ribu? Berapa juta? 800. No, Cuma udah banyak 800. kan? 500 per 800. Ngitung peluang nih, Mm-mm. ngitung kemungkinan nih. langsung dikasih soal nggak? Nah. Aku habis ini Iya sih, statistik dan peluang. punya aku nih. Nanti aku mau posting malam minggu Posting apa? Instagram. Iya, posting apa? Ya yang masih kemarin. Yang kemarin yang mana? Ya di Bali masih aku. Di mana? Masih dibahas di mana? Mbak Vicky coba diulangi di mana? Sekali lagi kau mengatakan Bali, Ya itu dia bilang dia sendiri. aku jadi ingat sesuatu. Nggak usah dibahas katanya. Nggak usah dibahas ya. Nggak ada kelanjutan kan? Nggak ada. Ya udah. Delete aja nggak? Iya kan? Iya. Udah sibuk dia. Emang pernah nggak sih? Ini kenapa jadi bahasnya itu? Kalaupun nggak sibuk juga nggak nyari aku. Iya nggak sih? Bukan prioritas. Bukan prioritas. Prioritasnya yang merah-merah itu. Iya.
Gimana? Udah tak kasih tahu Oh kan? iya. Habis lebaran, ayo. Go. Itu belum mangsaku. Belum apa. Tapi nggak bakal ketemu loh Miss itu. Ya nggak tahu juga sih. Enggak Ya. Tapi itu gimana sih? Dia kan ikut. Ya, kita tahu kan itu. Tapi kok bisa yang merah itu ya? Itu dia punya kayaknya. Punya gimana? Gimana? Dia kan ikut. Ini ditutup dulu aja. Ya Allah. Terima kasih sudah menonton. Nanti ditunggu aja part ketiga. Nggak tahu kapan. Semoga masih diberi umur ya sampai part ketiga. Ada 3, ada 4, ada 5. Pokoknya yang ketiga itu sebelum saya ingetin ya. Gitu. Ini tinggal seminggu loh. Tinggal seminggu, berarti dalam seminggu ini 1 part lagi. Seminggu 2 kali kita akan Nggak bertemu. masalah. Mereka Krim kayaknya. sudah, mie sudah. Ada Habis masih ini apa banyak lagi? makanan yang harus dicobain. Betul. Meskipun udah sering sih. Terima kasih. Bye.